Shalom saudara. Saat ini saya bersama seorang pemudi ya, berasal dari kota Jakarta. Kota Jakarta yang notabene di ujung sana ya, nggak jelas tuh. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana dulunya beliau ini seorang pengaji yang rajin sekali ikut pengajian ya. Ya tentunya saudara tahu kalau orang sudah mengaji itu imannya masih di seberang sana ya. Tapi kita akan dengar hari ini bagaimana dia terima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu mari kita akan sapa pemudi ini, bagaimana nanti dia akan menceritakan kesaksiannya ketika dia menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari Mbak silakan memperkenalkan diri, siapa namanya, dari suku mana. Terima kasihnya Ya. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfa. Saat ini saya berusia 28 tahun. Saya berasal dari keluarga bapak saya Jawa, ibu saya Betawi. Jabet ya, Iya, jadi Jabet Jabet. ya. Makanya saya bilang jauh ya, Jabet soalnya. Lintas kota. Iya. Bisa kasih salam mungkin kepada saudara kita yang menonton tayangan kita siang hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Alfa bisa menceritakan bagaimana ketika dulunya belum terima Isa Al-Masih, prosesnya gimana tuh? Kita semua mau tahu gitu sampai sekarang kok bisa terima Isa Al-Masih, karena kan mereka bilang kita nih kafir ya. Nah, Mbak Alfa kok bisa ikut agamanya orang kafir? Oke, jadi pertamanya karena saya diinjilin sama guru ngaji saya yang terlebih dahulu percaya sama Isa Al-Masih. Jadi saya udah lama gak ketemu sama dia, lalu saya ketemu lagi di sosial media. Ternyata di sosial medianya dia tuh isinya tentang gereja semuanya. Akhirnya saya ngajak ketemuan, ngobrol lah sama dia dan keluarganya, diceritain lah tentang keselamatannya itu. Cuman saya nggak langsung serta-merta saat itu percaya Isa Al-Masih, karena buat saya yang nggak masuk logika aja nya, masa percaya sama manusia gitu kan. Saya mikirnya saat itu seperti itu. Isa Al-Masih kan nabi gitu, kenapa harus percaya nabi sebagai Tuhan gitu kan. Akhirnya saya bertanya-tanya terus sama dia. Proses 1 tahun itu buat saya pembelajaran ya, karena kan saya orangnya kepo, saya pengen tahu gitu kan seperti apa Isa Al-Masih, biar saya nggak mau untuk salah jalan gitu untuk kemana saya nanti ke surganya gitu kan. Soalnya kan jaminan kehidupan kekal ya, benar. jadi harus jelas. Harus jelas bagaimana seorang Isa Al-Masih bisa memberikan jaminan itu buat kita semua. Akhirnya saya mempelajarinya selama 1 tahun, saya banyak tanya. Saat itu saya belum terima Kristus, saya belum terima Yesus, tapi saya sudah baca Alkitabnya. Saya baca dari Kejadian, begitu baca, yang membuat saya takjub adalah Alkitab itu beruntut, urut banget dari awal pertama Tuhan menciptakan bumi sampai seterusnya itu urut gitu, jalan nyambung ceritanya, gitu ya, nyambung. Sedangkan ketika saya dulu saya baca, ya udah saya baca aja, saya nggak tahu artinya apa, maksud ayatnya apa gitu, dan menclok gitunya apa yang ada di dalam isinya gitu. Akhirnya setelah saya baca Alkitab, saya tahu kebenarannya, saya mulai keponya untuk datang ke gereja. Pengen cari tahu tuh ya, apa sih di dalam gereja ini tuh ngapain sih? Kan kalau dulu kan saya ke masjid sholat gitu kan, terus ke gereja tuh ngapain gitu kan. Akhirnya karena dia pelayanan pemusik sama istrinya, saya dititipkan lah ke salah satu pengerjanya itu, salah satu temennya beliau. Datanglah ke gereja. Sampai di sana yang membuat saya merasa kagum dan takjub sama orang Kristen itunya, mereka punya cara sendirinya buat nyembah Tuhan. Kalau dulu kan saya di sana ada aturannya kan ya, sholatnya jam segini, doanya harus ini, ngadepnya juga begini gitu kan. Sedangkan ketika saya masuk gereja, ketika pujian dan penyembahannya itunya,
semua orang bebasnya, mau ada yang duduk, berdiri, angkat tangan, loncat-loncat. Itu buat saya, oh Tuhan tuh nerima orang yang menyembah seperti ini ya, yang apa adanya gitu, nggak ribet dengan aturan segala macam gitu. Itu yang ngebuat saya jadi Tuhan tuh baik banget, fleksibel banget gitu kan buat bertemu sama hambanya gitu. Tidak menyusahkan ya. Nah, tidak menyusahkan. Itu yang membuat saya jadi ngerasa kayaknya udah deh ini yang benar gitu. Terus setelah itu saya galau tuhnya. Saya kan cuma dapat versi dari Alkitabnya. Akhirnya saya diketemuin sama guru saya juga yang dari sisi Islamologinya. Jadi saya belajar di situ dari versi Islamologinya, siapa sih Isa Al-Masih itu, dibukakanlah ayatnya dari Al-Qur'annya. Dikasih tahu dari situ, dari Al-Qur'annya dapet, dari Alkitabnya dapet. Itu yang ngebuat saya, oh ya udah, inilah satu-satunya jalan keselamatan buat saya gitu. Jadi tambah mantep ya, karena melihat dari sisi Alkitab dan Al-Qur'an. Ya, memang kalau Isa Al-Masih itu disetarakan dengan nabi, ya nabi yang mana dulu ya? Tentunya kita harus belajar sungguh-sungguh. Kalau memang dia nabi, nah waktu itu kita harus pelajarin sebatas mana ini dia nabi gitu ya. Memang ketika kita mau belajar, banyak hal tentunya yang kita hadapin ya, tantangan-tantangan tentunya pasti dialamin dong ya. Ketika itu setelah melihat masuk ke gereja dengan tata ibadah yang mudah gitu, itu sudah ada langsung keputusan saya mau jadi? Enggaknya. Itu gimana tuh? Itu dibikin galau dulu 3 hari. Jadi habis pulang dari gereja bingung tuhnya. Itu saat itu posisinya udah nggak sholat, udah nggak ngaji, udah nggak baca Al-Quran juga, tapi ke gereja juga sekedar datang asal pengen tahu doang gitu kan. Terus sampai di satu titik bener-bener saya bingungnya mau nyembah Tuhan yang mana gitu, mau Tuhan yang dulu kah atau ke Isa Al-Masih kah. Sampai satu titik saya bener-bener galau. Saya cuma ngomong dalam hatinya, nggak berdoa, enggak. Saya cuma bilang, kalau memang Alfa harus menyembah, Alfa ngomongnya gini, saya bingung mau nyembah Tuhan yang mana. Tolong tunjukkan Tuhan yang memang benar-benar bisa menyelamatkan saya di dunia dan di akhirat. Selesai berdoa, itu cuma siluet doang sihnya dalam bayangan pikiran saya. Sosok Yesus terus berbisik jelas banget di telinga bilang, ikutlah aku. Abis dengar itu pun masih nggak langsung ini nih Yesus gitu, harus terima Yesus nih gitu kan. Itu nggak langsung serta-mertanya langsung iya mau gitu kan. Itu masih dibawa galau lagi, masih dibawa logika bimbang, lah masih bimbang, masih mikir lagi bener nggak sih. Sampai akhirnya diinjilin lagi, diyakinin lagi dari sisi Islamologinya, dari sisi Alkitabnya. Pada akhirnya ya saya mau terima Yesus. Saat itu terima, saat itu juga langsung disipkoh. Disipkoh ya. Keluarga sendiri gimana pada saat itu, sudah mendengar belum kalau belum? Belum tahu. Belum. Jadi saya ambil keputusan sendirinya. Gitu. Setelah tahu mereka mengetahui kalau Mbak Alfa itu akhirnya pindah kepercayaan, itu bagaimana reaksi mereka? Wah, marah besarnya. Saya sampai diusir. Posisinya sekarang saya udah diusir. Jadi ketahuannya gara-gara saya bawa buku dari gereja ke rumah. Posisinya saya itu, kalau dulu saya setelah menerima Yesus, jam ibadah saya ganti-gantinya supaya nggak ketahuan kalau saya ke gereja. Kebetulan di gereja saya ada banyak jam ibadah, jadi kalau minggu ini saya udah gereja pagi, minggu depan gerejanya sore. Alasannya macam-macam, entah kondangan, entah ngomong, masih kucing-kucingan. Masih kucing-kucingan, yang penting bisa ke gereja. Nah akhirnya saat itu saya nyimpan buku berbau-bau gereja di rumah. Itu posisinya udah saya tumpuk di bawah baju-bajunya, jadi nggak akan ada orang yang tahu. Cuman ya entahlah ya bagaimana caranya orang rumah menemukannya. Terus saya dipanggil, mereka bilang, udah berani lo ya belajar tentang agama lain. Ngomongin namanya Betawi kan ya, biasa lah, ngomongnya nyablak kan. Udah berani lo ya belajar bahas agama lain gitu.
awalnya mereka ngira saya cuman pengen tahu doang ya. Iya. Mereka nggak berpikir saya udah pindah ke agama gitu kan. Akhirnya setelah ketahuan dipantau tuhnya selama 1 bulan sama keluarga ya. Dipantau mereka, pokoknya pergerakan saya mau kemana harus bilang, temennya siapa dikasih tahu nomornya gitu biar ketahuan pergi sama siapa. Sama kakak-kakak rohani itu istilahnya udah nggak usah ke gereja dulu gitu kan, nggak apa-apa ibadah dari rumah gitu kan. Cuman hati nggak enaknya tetap kekeh pengen ke gereja tiap minggu. Akhirnya pergilah tetap ke gereja. Ada semangat roh yang menyala ya. Tetap pengen gitu. Jatuh cinta kepada Isa Al-Masih. Iya, walaupun lagi dipantau tapi hasrat ke gereja tuh tetap ada ya, nggak pengen tetap di rumah gitu kan. Berangkatlah tetap ke gereja. Terus setelah itu ketahuan lagi saya Alfa pergi ke gereja, disidanglah saat itu sama keluarga. Ditanya, lu mau percaya Al-Quran atau mau sama kitab lu yang sekarang, gitu. Kalau lu masih percaya sama kitab lu yang sekarang, nih lu pergi dari rumah. Langsung digituin sama keluarga. Gitu. Saat diusir suruh pergi dari rumah, reaksinya gimana? Ya saya bilang enggak, saya mau tetap percaya sama Alkitab, saya bilang gitu kan. Sambil dimarahin, saya tetap memberitakan tuhnya, ngasih tahu, maksudnya kasih pandangan lah ke mereka gitu kan, bahwa Alkitab itu ya kumpulan kitab-kitab yang dipercaya sama orang Islam gitu kan. Kitab Zabur ada di situ, kitab Injil ada di situ, Taurat juga ada di situ gitu kan. Lengkap. Sedangkan mereka nggak tahu kan ya kalau di Alkitab itu isinya kitab-kitab yang harus kita percayai juga. Karena gitu. Juga ada tertulis juga, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun kalau kamu tidak percaya atau tidak menegakkan Taurat, Injil, Zabur dan Injil. Iya. Ya. Jadi memang sebetulnya sesungguhnya nih Mbak Alfa harusnya dari dulu sebetulnya percaya itu, maksudnya belajar ya. Nah cuman kan tahu sendirinya ya, dulu kalau belajar kitab-kitab lain tuh dianggapnya nggak benar. Cuman Al-Quran lah penyempurnanya. Jadi ya udah dari kecil yang saya pelajari ya Al-Qurannya aja. Ya. Pokoknya cukup tahu aja lah ada kitab itu, istilahnya ngerti gitu. Nggak ngerti ya. Ngerti nggak ngerti, pokoknya Al-Quran lah yang paling benar gitu. Mantap. Iya. Itu kira-kira berapa tahun itu proses menjalanin yang tadi kehidupan diem-diem gitu? Gak lamanya, saya terima Yesus itu Juli 2017, Januari 2018-nya ketahuan. Oh gitu. Cuman 6 bulan ketahuan, terus saat itu diusir, saya bingung mau kemana. Saya nggak tahu, nggak punya tempat ya kan. Akhirnya saya numpang dulu lah ke kakak rohani saya yang ngajarin saya tentang Islamologi. Saya di sana selama seminggu, dikuatkan lagi imannya, karena kan jujur di situ goyangnya, maksudnya durhaka nggak sihnya, ninggalin rumah, ninggalin orang tua, ninggalin keluarga demi kepentingan sendiri dalam tanda kutip ya Nya, maksudnya egois nggak sih gitu kan. Dikuatkan di situ, dikasih lagi penjelasan lagi bahwa kita nggak durhaka sama orang tua selama kita ngikutin jalannya yang benar gitu. Itu memang salah satu tantangan kita. Resiko. Ya, kan ada lagunya tuh. Ada resiko waktu kita ambil keputusan, ya. Ketika kita mengambil keputusan, kita percaya kepada Isa Al-Masih, risiko pasti kita hadapi, ya. Ya mungkin juga Mbak Alfa juga ngalamin, tentunya waktu itu kan masih bekerja ya. Masih. Nah teman-teman dalam pekerjaan itu gimana? Kira-kira setelah tahu Mbak Alfa sudah percaya Isa Al-Masih, Mbak Alfa di lingkungan pekerjaan sendiri bagaimana teman-teman yang sudah tahu? Nah itulah hebatnya Tuhan. Teman-teman saya itu nggak taunya kalau saya tuh pindah, karena gitu. Ketika saya percaya Isa Al-Masih, dulu kan saya berjilbab tuhnya. Nah begitu saya disuruh pindah kantor, bukan di kantor yang lama, pindah kantor yang baru. Nah saya ngeliat itu jadi satu pembuka buat saya bisa lepas jilbab, bisa mengakui iman saya tanpa harus dicemooh sama orang lain gitu. Dan puji Tuhan begitu masuk pindah kantor yang baru, ya udah mereka taunya saya Kristen gitu. Unik memang Tuhan tuh menolong kita ya. Saya tadinya takutnya, maksudnya aduh orang mikir apa ini ya, yang tadinya ngaji dari kecil ya kan, terus sekarang jadi Kristen gitu. Cuman emang cara Tuhan tuh unik banget ya. Beberapa teman saya ada yang taunya, tapi mereka nggak mencemooh dan
kepo atau Nggak kayak kepo. menentang gitu, ya Iya, udah iya, jalanin benar. aja gitu. Itu Betul, udah betul. pilihan hidup gitu. Iya betul. Sekarang gimana Bapak Ibu Saudara sudah tahu semua ya? Sudah tahu semua Sudah dan tahu. nggak ada satu pun yang nyariin ya. Nggak ada yang nyariin, wah, kebetulan malah ya. Nggak ada yang nanyain kabarnya. Tapi percaya suatu waktu satu orang bertobat ya, seisi rumah akan diselamatkan. Nah, kita Amin. pegang itu. Kita juga harus punya iman sekali Yesus tetap Yesus Yes. ya. Apapun yang kita alami ya, entah itu aniaya, entah itu masalah ekonomi. Kalau Tuhan sudah bertindak, pasti Dia bertanggung jawab. Amin. Ya kan, atas diri kita ya. Jadi sekarang gimana perasaannya setelah menerima kabar baik, sudah tahu kebenaran itu ya, rasa hatinya bagaimana Mbak Alfa? Rasa hati sih lebih tenang sih ya Nya. Cuman ya namanya iman masih sebiji jagung ya Nya, masih baru awal-awal ya. Iya. 3-4 tahun ke belakang itu ada aja Nya keinginan untuk balik. Untuk pulang mah tetap ada ya kan, namanya tinggal sendiri. Balik kampung maksudnya ya, bukan balik iman ya, bukan ya? Nah itulah hebatnya Tuhan, ada aja caranya Tuhan yang ngebuat saya berpikir enggak, ini udah jalan yang benar, udah Tuhan yang benar yang bisa menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat, karena nggak ada jaminan lain untuk balik lagi ke sana tuh, nggak ada jaminan akan seperti ini gitu. Iya betul, apalagi kalau jaminan itu jaminan kehidupan kita ya. Iya. Itu harus yang pasti gitu. Sedangkan Mbak Alfa sendiri kalau beli TV nggak ada surat jaminannya, garansinya mau nggak? Enggak. Nah, itu kita beli barang sesuatu. Nah, Gimana? begitu aja dengan kehidupan kita ya, saudara, kita butuh jaminan yang pasti sehingga kita tahu nanti pulangnya kita kemana ya. Nggak nyasar-nyasar, kita tepat. Makanya Mbak Alfa, kalau di Kristen itu ada orang yang meninggal, itu kabar beritanya gini, telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Yohanes, seperti itu ya kita dengar ya, atau telah pulang ke rumah Bapak di surga, Ibu Deborah, ya kan? Nah, itu menandakan bahwa kita anak-anak Tuhan itu pulang tepat pada alamat yang tepat, pulangnya ke surga. Benar. Ya. Jadi bagi kita yang sudah terima Isa Al-Masih tidak usah canggung lagi, tidak usah ragu lagi, karena Dia memberikan kepastian, jaminan keselamatan ya. Dan siapa yang sudah menjadi miliknya tetap saja dicari, walaupun kita lari kemana-kemana mau berusaha meninggalkan Dia, tapi kalau kita sudah dipilih itu nggak bakalan bisa ya, Alfa kabur-kaburan. Saya ngerasainnya. Itu udah pasti iya. Jadi sekarang sudah terima Yesus, ada damai sejahtera. Amin. Pastinya ya, hidup nggak usah khawatir lagi, nggak ada ketakutan ya, walaupun bokek kita nih. Yang penting masuk surga. Nah itu harus punya iman yang militan seperti itu ya. Nggak apa-apa di dunia kita bokek, melarat, dikata-katain, tapi kita punya surga. Amin. Ya baik Mbak Alfa, terima kasih banyak untuk saat ini yang sudah memberikan kesaksian. Udah nggak ngaji lagi ya, ngajinya lain ya. Udah lain lagi bacaannya. Ya saudaraku yang kekasih, demikian bincang-bincang kami saat ini. Biarlah apa yang sudah dialami Mbak Alfa menjadi berkat bagi kita sekalian, bahwa kita harus mempunyai iman yang militan. Sekali Yesus tetap Yesus, dan percaya ketika kita menerima Dia, surga sudah menjadi milik kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.